Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Sekretaris Direktur Jenderal HTPT Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Bapak Suwito SH.MKN. Yang kami hormati Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang Ibu Andi Tendri Abeng. Yang kami hormati Direktur Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan Pejabat Pembuat Akte Tanah, Bapak Musriyadi Sikumbang SH.MKN MSI. Yang kami hormati Ketua Umum Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah, Bapak Dr. Harpendi Harahap SH.SPN MH, dan Sekretaris Umum Ibu Oti Harichandra Ubayani SH.SPN MH, beserta jajaran kepengurusan. Yang kami hormati Ketua Dewan Pakar Kajian Strategis dan Kebijakan Publik Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah, Bapak Dr. Haji Safran Sofian SH SPN MHUM beserta jajaran Dewan Pakar. Yang kami hormati Ketua Dewan Penasehat Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah bersama jajaran. Yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan seluruh Indonesia dan jajaran. Yang kami hormati Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota seluruh Indonesia. Yang kami hormati Ketua Pengurus Wilayah dan Sekretaris Umum Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah Provinsi Sumatera Selatan, beserta seluruh Ketua Pengwil dan Sekretaris Umum Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah seluruh Indonesia. Yang kami hormati Majelis Kehormatan Pusat. Yang kami hormati Ketua Panitia Pelaksana, Bapak Muharzah Aman dan Sekretaris Pelaksana Ibu Vima Agustina. Dan yang terakhir, yang kami hormati seluruh peserta webinar pada platform Zoom hari ini. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat hadir dalam platform Zoom ini dengan keadaan sehat dan siap untuk mendapatkan ilmu dari seluruh pembicara hari ini. Perkenalkan, nama saya Febri Ekarasti, SH.MKN, selaku pembawa acara yang akan memandu acara webinar nasional hari ini. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan himne Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah. Kami mohon seluruh peserta untuk dapat mendengarkannya dengan hikmat. Oh ya, Pong.
tercinta, dari barat sampai ke timur, pastikan tanahmu status hukumnya dalam lembaran akta tanah. Kami putra-putri bangsa tergabung dalam tugas profesi, ikatan pejabat pembuat akta tanah, senantiasa siap mengabdi melayanimu Indonesia. Acara selanjutnya adalah doa, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk yang beragama Islam, doa akan dipimpin oleh Bapak Farid Akbar SHMKN. Kepada Bapak Farid Akbar, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, serta para hadirin sekalian, marilah kita tundukkan kepala kita sejenak, bermunajat kepada Allah SWT. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini diridhoinya, dan semua yang kita lakukan tercatat sebagai pahala di sisinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamda yu'afi ni'amahu wa yukafi mazida, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalal wajhikal wa azim sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zolamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunna minal khosirin. Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tahmilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Rabbana firlana wali walidaina wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, izinkanlah kami pada hari ini melaksanakan webinar yang bertemakan 2 tahun penerapan hak tanggungan secara elektronik, teori dan pelaksanaan. Ya Allah, jadikanlah seminar ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, sebagai pembangkit semangat bagi kami dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa kami. Ya Allah, ilhamkanlah kepada kami kecerdasan dan lindungilah kami dari godaan setan yang terkutuk. Ya Allah, terangilah hati kami dengan cahaya petunjuk-Mu sebagaimana Engkau telah terangi hati hamba-hambamu yang soleh dan soleha. Ya Allah, lapangkanlah dada kami serta mudahkanlah kami dalam menimba ilmu ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika bi izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah sambutan sekaligus pembacaan laporan oleh Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah Provinsi Sumatera Selatan. Kepada Bapak Firlandia Muhtar SHSPN, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sodri wa yassir amri wal udatan min lisani yafqahu qauli. Yang kami hormati Bapak Suwito, Sekretaris Ditjen PHP Kementerian ATR BPN. Yang kami hormati Ibu Andi Tendri Abeng, Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang. Yang kami hormati Bapak Musriyadi Sikumbang SHMKN MSI selaku Direktur Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT. Yang kami hormati Ketua Umum Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah Bapak Dr. Hapendi Harahap SHSPN MH, Sekretaris Umum Ibu Oti Hari Chandra Ubayani SHSPN MH, Ibu Bendara Umum
yang kita cintai bersama, Ibu Elis Daini SHMKN, beserta jajaran kepengurusan PP IPAD, yang kami hormati Ketua Dewan Pakar Kajian Strategis dan Kebijakan Publik, PP IPAD, Bapak Dr. Haji Sapran Sopyan, SPN MHUM, beserta jajaran Dewan Pakar, yang kami hormati Ketua Dewan Penasehat PP IPAD beserta jajaran, yang kami hormati Bapak Pelopor, Kepala Kantor Wilayah Kementerian ATR Sumatera Selatan, beserta seluruh Kakanwil se-Indonesia yang sempat hadir ikut kegiatan ini. Yang kami hormati Kepala Kantor Pertanahan, Badan Pertanahan se-Indonesia yang sempat hadir. Yang kami hormati para Ketua Pengwil IPAD se-Indonesia beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati Majelis Kehormatan Pusat, para PPAT se-Indonesia, Panitia Pelaksana, rekan Muharza Aman beserta Sekretaris Bima Agustina, moderator rekan Febri Eka Rasti, dan host Halida Sari beserta seluruh jajaran kepanitiaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kami sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat yang ridhonya jua kita hari ini dapat bertemu di sini. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat pengikutnya insyaallah hingga di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama-tama kami ucapkan selamat kepada Ibu Andi Tenri Abeng sebagai Direktur Pendaftaran Tanah yang baru. Semoga dengan jabatan ini membawa sinergi yang kuat antara PPAT dan Kementerian ATR BPN. Bahwa kami memilih judul seminar ini karena berkenaan tugas dan jabatan selaku PPAT setiap harinya. Kami selaku pengurus Pengwil mengucapkan terima kasih kepada Ketum atas apresiasinya dan supportnya kepada anggota IPAD dengan melakukan seminar gratis ini. Ini sesuai harapan kami dulu, bahwa ketua umum yang baru nantinya membawa perubahan dan perbaikan untuk IPAD ya di masa yang akan datang. Alhamdulillah, seminar ini merupakan parade untuk seluruh Indonesia, yang alhamdulillah untuk pertama kali Sumsel ditunjuk sebagai panitia pelaksana seminar. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Umum IPAD atas apresiasi dan supportnya, kepada narasumber Ibu Tenri, Ibu Andi Tenri Abeng, Bapak Sapran Sopyan, Ketua Panitia Pelaksana, rekan Muharza Aman, dengan Sekretaris Ibu Bima Agustina, beserta panitia di Sumsel, rekan Hari Padli, beserta jajaran kepanitiaan. Yang selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kakanwil Sumsel yang sudah mengajak seluruh kantah untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kemudian juga terima kasih kepada para pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Para peserta webinar yang kami hormati dan kami banggakan. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Alhamdulillah, dalam catatan kami hari ini, peserta yang tercatat sementara ini adalah 530 orang. Ini sudah di luar ekspektasi harapan kami. Ini sungguh sangat luar biasa dan sangat antusias para peserta untuk mengikuti kegiatan ini. Semoga ke depan harapan kita semua IPAD dapat bermanfaat bagi seluruh anggotanya. Terima kasih. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua akan disampaikan oleh Ketua Umum Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah kepada Bapak Dr. Harpendi Harahap, SH SPN MH, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.
Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, yang atas izinnya kita dapat berkumpul di hari ini dan di tempat yang mulia ini. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala BPN RI. Yang saya hormati Bapak Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Bapak Suyus. Yang saya hormati Bapak Direktur Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan Pembinaan PPAT, Bapak Musriadi. Yang saya hormati Bapak Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Penetapan Hak atas Tanah, saya ulangi, Direktur Pengaturan Pendaftaran dan Penetapan Hak atas Tanah dan Ruang, Ibu Andi Tenri Abeng. Yang saya hormati ya, Bapak Sekretaris Jenderal, saya ulangi, Sekretaris Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Bapak Swito. Yang saya hormati Bapak Kekanwil Sumatera Selatan dan jajarannya. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Kekanwil seluruh Indonesia yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati juga ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu Kepala Kantor Pertanahan seluruh Indonesia yang hadir pada kesempatan ini. Selanjutnya yang saya hormati Ketua Majelis Kehormatan Pusat IPAT, Pak Udin Nasrudin dan jajarannya, Pak Peter, Pak Ari Supratno, dan Pak Winanto. Yang saya hormati juga Ketua Dewan Pakar Kajian Strategis dan Kebijaksanaan Publik, Bapak Syafran Sofyan, yang nanti juga akan memberikan makalah, dan seluruh jajaran daripada anggota tim, saya ulangi, Dewan Pakar. Yang saya hormati Ibu Ketua Dewan Penasehat, Ibu Sri Rahma Chandrawati, dan seluruh anggota Dewan Penasehat. Rekan-rekan pengurus pusat sekalian yang saya banggakan. Kemudian rekan-rekan yang Ketua Pengwil dan Ketua Pengda seluruh Indonesia yang juga saya banggakan, dan seluruh anggota IPAT dimanapun berada yang saya banggakan. Ide dari acara kita ini lahir dari beberapa kali kita mengadakan rapat secara Zoom, ya, di mana pada waktu itu banyak sekali ide yang yang bermunculan. Ya, salah satunya adalah safari keilmuan yang akan kita laksanakan. Untuk beberapa Pengda sudah, saya ulangi, Pengwil sudah menyiapkan atau sudah menyatakan siap untuk mengadakan webinar semacam ini. Ada Sumatera Utara, kemudian nanti dilanjutkan Papua Barat, kemudian Papua, dan kemudian ada juga nanti DKI Jakarta juga akan mengadakan webinar yang sama dalam rangkaian safari keilmuan ini. Tentu ini adalah tantangan bagi kita agar semua Pengwil turut serta dan mengambil bagian dalam safari keilmuan ini. Tentu banyak sekali yang bisa kita bahas, yang bisa kita bagi ilmunya kepada rekan-rekan PPAT yang manapun berada. Kita memilih topik, ya, jadi usulan dari Sumatera Selatan, ya, memilih topik pada saat ini yaitu terkait dengan 2 tahun hak tanggungan elektronik secara praktek dan teori. Kalau kita melihat ke belakang, sejak lahirnya Permen Kepala BPN, Permen ATR Kepala BPN RI nomor 9 tahun 2019 tentang pelayanan hak tanggungan secara elektronik.
dunia hukum jaminan di Indonesia, ya khususnya lembaga hak tanggungan telah memasuki masa baru, di mana pendaftaran hak tanggungan berubah dari sistem pendaftaran yang bersifat analog menjadi pendaftaran yang bersifat digital dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Kemudian Permen ATR nomor 5 tahun 2020 telah menyempurnakannya dan memberikan batas waktu itu 3 bulan sudah harus dilakukan pendaftaran analog ke dalam sistem digital dan berakhir pada tanggal 8 Juli tahun 2020. Perintah dalam Permen nomor 5 tahun 2020 tersebut dipertegas oleh surat Sekretaris Jenderal Kementerian ATR tertanggal 2 Juni tahun 2020 nomor 01 tahun 2020, yaitu kepada seluruh Kakanwil dan Kakantang seluruh Indonesia, bahwa sejak tanggal 8 Juli tahun 2020, pelayanan hak tanggungan pada aplikasi KKP ditutup dan selanjutnya pelayanan hak tanggungan terintegrasi secara elektronik melalui atr.bpn.go.id. Akan tetapi kemajuan tersebut, niat baik tersebut, kemudian di dalam prakteknya menimbulkan beberapa kendala, khususnya oleh PPAT di dalam melakukan akses terhadap AT elektronik tersebut. Kendala-kendala tersebut bisa kita kelompokkan beberapa kelompok, misalnya adalah tentang pembatasan atas pengguna AT elektronik tersebut. Kemudian ada juga kendala terhadap pengecekan secara elektronik oleh PPAT yang akan membuat SKMHT jika bidang tanah tersebut di luar daripada wilayah kerjanya. Karena ternyata user ID yang dipergunakan oleh PPAT hanya bisa akses di dalam wilayah kerjanya sendiri. Misalnya seorang PPAT yang berkedudukan atau berwilayah kerja di DKI Jakarta, di Jakarta Selatan, jika dia diminta oleh perbankan ataupun masyarakat luas untuk membuat katakanlah surat kuasa membebankan hak tanggungan dan atau juga misalnya perjanjian pengikatan jual beli oleh notaris, maka jika tanah tersebut berada di luar wilayahnya, maka ia tidak bisa melakukan pengecekan secara langsung terhadap tanah tersebut seperti halnya yang dilakukan oleh seorang PPAT yang wilayah kerjanya. Pembatasan atas pengguna layanan hak tersebut berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Hak Tanggungan dapat kita ketahui bahwa pemberian hak tanggungan dilakukan dengan perjanjian tertulis yang dituangkan dalam akta pemberian hak tanggungan yang merupakan akta pejabat pembuat akta tanah yang berisi pemberian hak tanggungan kepada kreditor tertentu sebagai jaminan untuk pelunasan hutang. Pemberian hak tanggungan yang dituangkan dalam akta pemberian hak tanggungan harus diikuti dengan kewajiban pendaftaran di kantor pertanahan. Hal ini menentukan saat lahirnya hak tanggungan. Di dalam kasus seperti ini timbul pertanyaan siapa yang melakukan pendaftaran hak tanggungan tersebut. Saat ini ya, prosedur yang diatur di dalam HT elektronik tersebut, PPAT menyampaikan akta akta pemberian hak tanggungan dan kemudian diselesaikan pendaftarannya oleh kreditor. Timbul pertanyaan tadi, pembatasan penggunaan sistem tersebut telah menimbulkan berbagai macam hambatan, sebab kita memang harus melihat juga ketentuan tersebut di dalam Undang-Undang Hak Tanggungan. Berdasarkan ketentuan pasal 10 bahwa penyampaian akta pemberian hak tanggungan dilakukan oleh PPAT secara elektronik dapat disimpulkan bahwa kegiatan pendaftaran hak tanggungan dan kegiatan penyampaian APHT adalah dilakukan oleh pihak yang berbeda. Ketentuan ini berbeda dengan yang diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Hak Tanggungan, yakni
bahwa penyampaian APHT oleh PPAT selambat-lambatnya 7 hari kerja adalah dimaksudkan untuk pendaftaran hak tanggungan itu sendiri. Nah, inilah mungkin tantangan ke depan yang harus kita bahas dengan Kementerian ATR, bahwa apakah ketentuan hak tanggungan, undang-undang hak tanggungan tersebut nanti bisa kita adopsi bahwa pendaftaran hak tanggungan tersebut dilakukan sepenuhnya oleh PPAT, tidak lagi melibatkan kreditor seperti yang selama ini. Kemudian jika kita melihat pendaftaran fidusia, ya kita bandingkan dengan pendaftaran fidusia, maka pembuatan akta dan sampai dengan pendaftaran fidusia tersebut bisa dilakukan oleh dua pihak. Pertama, seperti yang kita ketahui, pendaftaran tersebut dilakukan oleh notaris sendiri, kemudian bisa juga dilakukan oleh kreditor sendiri. Nah, apakah nanti kita memakai konsep yang seperti itu atau konsep yang seperti sekarang? Tentu ke depan untuk penyempurnaan dari HT elektronik adalah sesuatu yang mungkin barangkali sangat bagus untuk dipertimbangkan. Beberapa hari lalu, sekitar di hari Sabtu yang lalu, ada keluhan juga terkait dengan hak tanggungan elektronik ini dari beberapa rekan kita di daerah. Dan keluhan tersebut sudah saya sampaikan langsung kepada Pak Virgo dengan kepada Kasih, Pak Kasih daripada di IT, yang menyatakan bahwa PPAT ini menyatakan bahwa dia di dalam melaksanakan jabatannya, membuat SKMHT pada tanggal 1. Dan kemudian karena proses pendaftaran tanahnya atau peralihan tanahnya baru selesai tanggal 15, maka pada tanggal 16 ia meneruskan SKMHT tersebut membuat menjadi APHT. Kemudian ternyata pada tanggal 12, yaitu pada tanggal sebelum APHT atau SKMHT tersebut ditingkatkan atau dibuat menjadi APHT, meninggal dunia kreditor tersebut. Saya ulangi, debitor tersebut. Nah, pada saat ia input data-data tersebut di dalam sistem hak elektronik ternyata belum diakomodir, yaitu debitor atau pemilik jaminan yang telah meninggal dunia. Nah, ini pada hari Minggu kemarin kita sudah mendapat jawaban dari Pusdatin bahwa kasus seperti itu akan disampaikan di dalam rapat-rapat internal mereka. Tentu ini adalah penyempurnaan yang dilakukan oleh Kementerian ATR. Oleh karena itu, saya berharap kepada seluruh rekan-rekan PPAT di seluruh Indonesia, jika ada kendala-kendala yang dalam pelaksanaan jabatannya terkait dengan HT elektronik ini, boleh berkoordinasi dengan pengurus pusat, boleh berkoordinasi dengan ketua umum, sehingga keluhan-keluhan tersebut bisa kita sampaikan dengan santun ke Kementerian ATR, yaitu ke Pusdatin, agar apa yang menjadi kendala tersebut bisa diberikan solusi atau jalan baru. Kemudian kendala-kendala lain di dalam HT elektronik ini, selain daripada yang sudah disampaikan tadi, yaitu terjadi juga terkait juga dengan pembuatan akta tukar menukar maupun APHB. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa PPAT berwenang membuat akta tanah di luar wilayah kerjanya jika salah satu di antara tanah tersebut berasuk di dalam wilayah jabatannya untuk akta APHB dan maupun akta tukar menukar. Nah, pada saat ini, di dalam sistem pendaftaran elektronik yang ada, juga masih terkendala, karena ternyata PPAT di dalam satu wilayah kerja tidak bisa mengakses ataupun melakukan pengecekan ataupun pendaftaran di kantor pertanahan di luar wilayah kerjanya. Sementara ketentuan perundang-undangan masih juga memberikan peluang ataupun kewenangan kepada PPAT tersebut.
Inilah beberapa hal yang mungkin nanti ke depan menjadi sorotan kita, menjadi pembahasan kita. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh panitia saat ini, yaitu Pengwil IPAT Sumatera Selatan, menjadi momentum untuk kita betul-betul bersinergi dengan Kementerian ATR, bersama-sama membangun PPAT, membangun IPAT ini ke depan, sehingga memberikan manfaat kepada PPAT sendiri maupun kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Demikian dari saya sebagai kata pengantar, sebagai kata sambutan. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang dilakukan ini menjadi bermanfaat buat kita semua. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak dan Ibu dari Kementerian ATR yang telah mensupport acara ini, kemudian kepada panitia yang sudah berusaha dengan sekuat-kuatnya dan sekeras-kerasnya agar acara ini berjalan sukses. Ya, saat ini saya sudah melihat di Zoom kita, pesertanya sudah 647 orang. Tentu kita bangga bahwa ternyata PPAT di seluruh Indonesia sangat antusias di dalam safari keilmuan ini. Kemudian kita sekali lagi ucapkan selamat kepada Ibu Tenri Abeng yang mendapat atau yang kepercayaan menjabat sebagai Direktur Pengaturan Pendaftaran dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang. Pada Ibu Andi Tenri Abeng, semoga selalu diberikan kesuksesan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah sambutan yang terakhir, sekaligus membuka acara webinar nasional ini secara resmi, yang akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah. Dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, kepada Bapak Suwito SH MKN, dipersilahkan. Terima kasih, Mbak Jara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ketua Umum IPAT Pusat yang saya hormati, beserta jajarannya, Dewan Pakar, Dewan Penasehat, Majelis Kehormatan, teman-teman IPAT, baik Pengwil maupun anggota yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, teman-teman BPN yang hadir, Puson Sumsel, Pak Kakanwil Sumsel, beserta jajarannya yang saya hormati, yang saya jajarkan dan banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat taufik hidayahnya. Pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga dapat hadir dalam acara seminar dengan tema 2 tahun penerapan hak tanggungan secara elektronik dalam teori dan praktek. Selanjutnya yang kedua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena Pak Dirjen dalam waktu yang sama ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga beliau mewakilkan kami untuk membuka acara ini. Nanti materinya disampaikan teman-teman direktur, ada Pak Mus, ada Bu Abeng. Bapak yang saya hormati, saya kira waktu 2 tahun ini sudah cukup, artinya untuk penyesuaian maupun pembelajaran dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan elektronik khususon hak tanggungan. Untuk itu kami selagi mengapresiasi, mengucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia yang digagas teman-teman Pengwil Sumsel, karena memang dalam teori dan prakteknya tentunya ada permasalahan-permasalahan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua Umum, Pak Haidar, bahwa dalam prakteknya masih ada sampai 2 tahun itu masih ada kendala-kendala. Nah, dalam kegiatan sebenarnya saya kira kegiatan yang sangat bagus sekali untuk mengurai, mengupas tuntas terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan yang barangkali dalam norma atau permennya belum mengakomodir semua permasalahan yang ada ditemukan di daerah.
Nah, itu dalam kesempatan ini saya berharap nanti ada semacam sumbang saran, ada masukan-masukan yang tentunya kalau memang saran dan masukan itu akan memperbaiki atau menyempurnakan pelaksanaan kegiatan hak tanggungan, ini tentunya kita kalau memang yang kurang atau yang salah peraturannya, tentunya kita akan perbaiki atau revisi peraturannya. Tadi sudah 2 kali ada peraturan atau permen hak tanggungan ini, yang pertama 2019, kemudian disempurnakan 2020. Tapi bukan tidak menutup kemungkinan itu masih ada penyempurnaan lagi kalau memang dalam prakteknya nanti masih ada permasalahan-permasalahan. Bapak yang saya hormati, layanan elektronik itu, layanan online ini memang ke depan menjadi suatu kebutuhan masyarakat kita. Untuk itu siap tidak siap, suka tidak suka, kita harus aware, harus mendukung ini dan harus siap, ya, harus siap berbagai pengetahuan, baik norma, aturan maupun IT-nya tentunya, karena pelayanan elektronik ini akan membawa konsekuensi atau kewajiban dan tanggung jawab terhadap kita semua, tidak hanya jajaran BPN, namun demikian terhadap PPAT maupun kreditor, ya, maupun masyarakat umumnya. Artinya semua user ada pertanggungjawabannya, ada kewajibannya yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, ini saya kira harus menjadi komitmen kita semua. Jadi tanggung jawab terhadap kejujuran, kebenaran dalam membuat akte itu yang terpenting. Karena di samping data yang valid, pelayanan elektronik juga harus didukung dengan attitude atau kejujuran dari kita semua. Memang dalam pelayanan hak tanggungan itu tidak bisa dilaksanakan tanpa adanya data yang valid. Nah, ini yang barangkali dalam pelaksanaan daerah juga ada terkendala dalam waktu, karena memang kami mengakui bahwa data-data pertanahan tidak semuanya valid, ya. Untuk itu perlu ada validasi, ya. Ketika kita mengajukan hak tanggungan, ada pengecekan juga online, pengecekan harus syaratnya valid. Nah, valid juga sekarang tidak hanya valid tekstual, tapi juga valid spasial. Ya, ini barangkali makan waktu, perlukan waktu dalam pelayanan hak tanggungan ini. Ya, untuk itu di samping kita di internal BPN juga akan meningkatkan validasi data pertanahan. Tentunya kami juga mohon kepada sekalian terkait dengan kejujuran dalam memberikan data. Barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan dalam pembukaan ini. Kami berharap seminar ini akan menghasilkan rekomendasi atau masukan-masukan, saran yang tentunya akan kami dapat untuk menyempurnakan ketentuan atau peraturan-peraturan terkait dengan hak tanggungan maupun pelayanan yang lain. Sekira itu Pak Ketua Umum maupun Bapak sekalian, pembukaan dari kami ucapkan selamat terhadap pelaksanaan ini, dan maaf sekali lagi terhadap gagasan atau inisiasi dari Bapak Wil Sumsel. Itu sebelum kami tutup, kami dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, webinar 2 tahun penerapan hak tanggungan secara elektronik dalam teori dan praktek secara resmi kami buka. Demikian yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Suwito.